Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Tokoh nasional yakni Purnawirawan ya, Jenderal Purnawirawan, banyak yang kemudian datang berbondong-bondong berkumpul di UGM ya, kabarnya begitu kan ya, membicarakan masalah soal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, dalam pembahasan itu Presiden Prabowo Subianto didesak mundur dari POP. Terus kemudian ya, apakah nanti diminta juga begitu kan ya untuk memakzulkan Prabowo. Nah, ini banyak muncul spekulasi-spekulasi. Ya, kenapa sekarang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dikritik habis-habisan? Ada apa? Orang pasti bertanya-tanya begitu kan. Ada yang suka masuknya Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah Indonesia ke POP, ada yang mengatakan mendesak Presiden Prabowo mundur begitu kan. Jadi pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto serba kebingungan. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia ada kepentingan pribadi Prabowo. Bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia yang masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulkan Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Lebih terhormat. Itulah yang itu. Belum lagi di dalam memaksakan program amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok. Gizi. Nah, kita lihat saja Purnawirawan ini begitu kan ya, menggaungkan ya untuk bagaimana pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar bersih tanpa ada intervensi dari Barat. Wih, ngeri bos. Tapi pertanyaannya adalah, daripada memakzulkan Presiden Prabowo Subianto, mending Gibran aja begitu. Kenapa mengatakan seperti itu? Kalau Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan, penggantinya adalah Gibran. Apakah Indonesia kalau diganti Gibran apa tidak lebih buruk begitu kan? Ini salah satu, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan ini begitu kan, seperti ini. Silaturahmi, ya, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Kalau saya nggak ngulang lagi, tapi yang jelas dari sini, dari suara yang saya dapat, dari informasi yang saya dapat. Nah, itulah tadi begitu kan. Itulah tadi ucapan-ucapannya begitu. Tapi dengan adanya Jenderal Purnawirawan ini sering menggaungkan pemakzulan begitu, entah dari pemakzulan dari Gibran Rakabuming Raka atau Presiden Prabowo Subianto. Nah, kabarnya begitu di berbagai media sosial sekarang ini, kabarnya ya siap-siap saja Presiden Prabowo Subianto akan didemo habis-habisan begitu kan ya, untuk karena dianggap bahwa lebih condong tidak ada gunanya bergabung ke POP itu. Padahal ya POP tersebut ya melangsungkan suatu perdamaian. Ya wajar Indonesia masuk di situ begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto di impeachment ya, lalu kemudian Gibran akan masuk di situ misalnya, apakah tidak tambah parah Indonesia saat ini begitu? Kecuali pemakzulan ini dengan Prabowo Gibran begitu kan ya.
apakah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini adalah alarm ya bahaya kekuasaan atau bagaimana begitu? Karena belakangan ini begitu satu persatu sudah mulai muncul dalam diskusi politik Indonesia soal pemakzulan-pemakzulan. Yang jadi menjadi sasaran di situ adalah Prabowo begitu kan ya. Karena dianggap blunder begitu, dianggap dekat dengan Barat dan sebagainya. Wajar dalam sebuah pemimpin itu pasti ada pro dan kontra begitu kan ya. Banyak sekarang ini kritikan-kritikan muncul sejak awal terbentuknya pasangan Prabowo Gibran. Ada apa begitu kan ya. Tapi Presiden Prabowo Subianto kekuatannya sangat luar biasa. Ya, tergantung dari presiden, dari DPR begitu. Kalau DPR dia mampu menggulingkan Presiden Prabowo misalnya bersama-sama, bukan tidak mungkin itu begitu kan. Artinya kekuatan itu semuanya berada di DPR. Jadi saya kira agak rasanya sulit untuk memakzulkan Prabowo Gibran begitu. Tapi kalau hanya soal wacana yang muncul ya silakan, gak ada masalah begitu kan ya, spekulasi-spekulasi yang ada. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Salah satunya coba kita baca. Siap-siap desak impeachment Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin seorang Presiden Prabowo Subianto di impeachment? Nah, siapa penggantinya? Nah, ini kan membutuhkan uang yang banyak begitu kan untuk memilih untuk menunjuk presiden lagi begitu. Ini ada yang mengatakan, tapi aku yakin nanti Presiden Prabowo nggak ikutan nyapres lagi di tahun 2029 karena sudah umur ya. Ada yang mengatakan kalau Gibran juga nggak ikut sebab syaratnya sekarang ya pakai ijazah SMA. Sedangkan Gibran diduga nggak punya. Dan Jokowi sudah tidak bisa belain lagi ya karena dukungan sudah tidak mampan lagi. Ini salah satu komentar dari netizen. Nah, masalah dukungan itu kan hal yang biasa begitu. Apa yang tidak bisa di negara kita begitu kan ya, ini nggak akan bisa selamanya ya DPR-nya begitu kan. Satu-satunya harus reset semuanya termasuk dari DPR, MPR, tapi pasti ada harga mahal yang dibayar. Wih, kan ini rasanya ngelawan penjajah ya. Bukan masalahnya pada kompak atau tidak. Nah, ini salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi saya pribadi begitu kurang setuju sebenarnya kalau pemakzulan ya, kalau pemakzulan Prabowo begitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama ini begitu kan ya, dia mencari perdamaian bagaimana Indonesia saat ini yang sejak dulu hanya menjadi penonton saja begitu kan ya, tidak ada action untuk masuk ke berbagai suatu perdamaian begitu. Salah satu Presiden Prabowo Subianto masuk ke BOTFIS atau BOP di situ adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu punya tanggung jawab tidak hanya sebagai penonton saja begitu kan. Maka dengan adanya kegelisahan dan kemarahan masyarakat, banyak yang justru menggaungkan Presiden Prabowo Subianto ya untuk dimakzulkan. Ini kan geri-geri sedap, Bos. Tapi saya tidak setuju sekali begitu kalau Gibran penggantinya. Kalau Gibran penggantinya ya nggak usah pemakzulan begitu. Ya kenapa? Ya masa penggantinya Gibran dengan posisi sekarang bagaimana ekonomi begitu kan ya? Bagaimana dampak perang ya di berbagai wilayah di berbagai negara, dampaknya ke Indonesia begitu. Apa yang mau diberesin oleh Gibran? Misalnya begitu kan ya, misalnya. Jadi saya kira saya pribadi tidak setuju dengan itu begitu kan. Nih coba kita baca ya. Gas habis lebaran jangan sampai ya buru rusak makin parah pondasi-pondasi negara ya. Sebelum narasi kayak begini muncul ya tentara udah siaga 1. Berarti hebat dong Intel Indonesia, lebih tahu dulu bakal ada gerakan macam apa. Nah, ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi saya kira ya, dan saya menganalisis betul bahwa kalau posisi Presiden Prabowo Subianto di impeachment, maka saya kurang setuju itu begitu kan. Coba kita baca lagi secara dengarkan ya secara utuh begitu kan ya, seperti ini. Melanggar konstitusi. Di Finex kami menghargai keputusanmu. Bentar.
Jadi saya kira agak-agak sulit rasanya begitu kan untuk apa namanya untuk yang disampaikan secara langsung untuk atau tidak memasukkan langsung itu begitu. Coba dalam kita bentuk dengarkan aspirasi. ini. Melanggar konstitusi tadi sudah dikatakan. Melanggar Undang-Undang Dasar 45 di mana di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena itu semua bentuk penjajahan harus dihapuskan. Di pasal berapa tadi sampai ke pasal 11 Undang-Undang 45 bahwa kita punya tugas di samping menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya adalah menjaga perdamaian dunia. Berarti Presiden Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Pak Sunarko begitu kan ya, untuk melihat perkembangan politik yang ada di Indonesia saat ini. Makanya saya pribadi kurang setuju sebenarnya kalau lebih kepada impeachment atau pemakzulan-pemakzulan yang ada begitu kan. Karena kita lihat saja banyak sekali begitu kan ya yang disorot begitu apa namanya desakan-desakan pemakzulan ini begitu kan ya. Saya kira nanti mungkin di setelah Lebaran mungkin banyak yang kemudian melakukan demo besar-besaran begitu. Entah kenapa pemerintah Presiden Prabowo Subianto hari ini justru banyak orang yang kemudian mengkritisi habis-habisan karena satu kebijakan, terus kemudian makan bergizi gratis yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi spekulasi di masyarakat soal pengawasan dan sebagainya. Ngeri-ngeri sedap ini bos, ya. Jangan sampai Presiden Prabowo Subianto tumbang ini. aduh, ini ngeri-ngeri sedap ya. Kok bisa-bisanya sekarang ini blunder begitu kan ya. Jadi ada yang mengatakan begini, blunder demi blunder dilakukan sehingga kepercayaan ya sudah mulai tergogoti begitu kan ya. Tergerogoti ya oleh kabinet-kabinet gemuk ini begitu kan ya. Terus kemudian banyak yang boros, banyak yang korupsi begitu kan, hukum berantakan ya, terus kemudian gemar panik ya, banyak omon-omon dianggap tidak sesuai dengan sebuah realitas yang ada. Tapi ya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tunjukkan dong kepada masyarakat apa yang ia lakukan itu benar-benar apa namanya benar-benar kuat begitu kan ya. Karena sekarang ini muncul narasi-narasinya, ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang memainkan peran bagaimana posisi Prabowo Subianto agar diganti Gibran. Wih, ngeri. Ini bahasanya yang muncul, ngeri kan pada akhirnya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.